Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik baik-baik saja ya, tetap semangat. Meskipun kita belum bisa ketemu secara langsung, tetapi adik-adik harus tetap siap untuk beribadah. Oke, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik semua tutup mata dan lipat tangan. Ya Allah, kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah meskipun kami hanya beribadah di rumah masing-masing, tapi biarlah kuasa Roh-Mu saja yang melingkupi kami. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik bagi berdiri ya. Kita mau menyanyi, kita memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita persiapkan dulu hati kita. Kita mau bernyanyi bersama, kita naikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulangi lagi adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini karena Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, memberkati kami. Biarlah hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, masih ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kita dengarkan minggu lalu. Ya, pagi ini firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 23 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Amsal pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Nah, saya akan membaca dan adik-adik di rumah mengikuti ya.
Janganlah melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Amsal ini bisa membentuk karakter dan menolong adik-adik, khususnya di usia adik-adik saat ini, untuk bisa hidup di jalan yang benar, di jalan yang bermanfaat, dan hidup memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita berbicara tentang kekacauan perilaku, pikiran, dan perasaan karena penyalahgunaan alkohol dan obat-obat terlarang. Adik-adik, apa kata Alkitab tentang anggur? Ya, dalam hal ini anggur sebagai minuman beralkohol. Apa kata Alkitab? Ya, jadi adik-adik, dalam Alkitab anggur itu merupakan lambang berkat dari Tuhan. Anggur merupakan lambang berkat dari Tuhan. Masyarakat Timur Tengah kuno menggunakan anggur sebagai kebutuhan hidup dan juga untuk keperluan kesehatan mereka. Tetapi ada juga beberapa orang yang menyalahgunakan anggur itu. Mereka minum terlalu banyak sehingga mereka menjadi mabuk, menimbulkan kemabukan. Nah, adik-adik, di sini Allah memerintahkan dengan tegas, dengan keras Allah memerintahkan agar kita menjauhi kemabukan. Allah tidak suka kepada kemabukan. Dari Amsal yang kita baca tadi, dari ayatnya yang ke-31 dikatakan di situ, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya. Ya. Jangan menatap anggur bila warnanya merah. Mengapa Allah mengatakan seperti ini, adik-adik? Apa artinya perkataan seperti ini? Jangan menatap anggur bila warnanya merah. Artinya, jangan menginginkan anggur jika terdorong oleh nafsu. Itu maksud dari perkataan di Tuhan ini. Kenapa? Karena jika kita menyalahgunakan anggur, ada hal-hal buruk, ada hal-hal yang menakutkan yang menanti kita jika kita menyalahgunakannya. Penyalahgunaan alkohol, adik-adik, bisa mengarah kepada kematian. Kalau orang mengkonsumsi alkohol, saat itu juga tubuhnya diracuni oleh zat-zat yang berbahaya. Ya, di dalam alkohol itu ada zat-zat yang berbahaya dan masuk ke dalam tubuh bagi orang yang menggunakannya secara berlebihan. Masuk ke dalam tubuh dan mereka mabuk. Di situ ada hal-hal yang berbahaya nantinya setelah mereka mabuk. Akan menimbulkan cedera. Nah, saat cedera yang ditimbulkan itu, ya misalnya kalau orang mabuk ya, misalnya bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Orang mabuk juga bisa jatuh dari tempat yang tinggi, adik-adik, atau tenggelam, atau juga kemabukan itu bisa membuat orang berkelahi.
Dan itulah bisa membuat orang mengarah kepada kematian. Jadi adik-adik, tidak ada baiknya jika orang mabuk karena alkohol. Ya, kadang-kadang adik-adik, orang yang mabuk itu kadang-kadang melihat sesuatu benda yang aneh-aneh. Kenapa bisa seperti itu adik-adik? Kadang-kadang mereka melihat sesuatu yang aneh menurut kita, padahal kita yang sadar, kita yang tidak mabuk, tidak ada apa-apa, tapi mereka mengatakan ada sesuatu di situ, ada gitu-gitu. Itu dalam yang biasanya mereka rasakan. Kenapa seperti itu? Ya, karena itu tadi, alkohol yang masuk ke dalam tubuh mereka mengganggu cara kerja otak. Akhirnya mereka melihat sesuatu dengan samar-samar. Bahkan kadang orang mabuk itu berhalusinasi adik-adik. Mereka memikirkan hal-hal yang mungkin terlalu jauh atau apalah. Pokoknya berhalusinasi seperti itu. Nah, karena itu biasanya kalau orang mabuk dilarang untuk berkendara, baik itu kendaraan sepeda motor atau mobil, tidak boleh mengendarai kendaraan pada saat mabuk. Ya, karena nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan bukan hanya kalau misalnya terjadi kecelakaan, bukan hanya dirinya yang celaka, tapi bisa orang lain pun ikut celaka karena ulah mereka. Nah, bagaimana dengan hati dan pikiran? Hatinya juga mengalami gangguan. Ya, seperti tadi, kadang mengatakan sesuatu atau melakukan perbuatan yang bukan-bukan, dan perbuatan itu pasti akan disesali nanti pada saat mereka sudah tersadar dari mabuk mereka. Ya, itu salah satu akibat yang terjadi pada saat orang itu mabuk karena alkohol. Nah, adik-adik, kadang-kadang ya adik-adik, kalau kita melihat orang mabuk, jalannya itu kayak gimana, gini-gini jalannya, mau jatuh gini. Jalan mereka itu tidak bisa tegak. Mereka terombang-ambing oleh mabuk yang mereka rasakan. Mereka juga tidak tahu mereka ada di mana pada saat itu. Mereka nggak tahu. Ya, kadang-kadang orang mabuk itu biasanya tidur di saluran air, di selokan. Juga yang paling parah kadang-kadang mereka tidur di tengah jalan. Nah, mereka tidak merasa takut kalau mereka tidur di tengah jalan. Mereka tidak takut ada yang menabrak mereka, itu tidak ada dalam pikiran mereka. Karena pikiran mereka sudah diracuni oleh zat-zat yang berbahaya adik-adik. Nah, dalam Alkitab ada beberapa contoh, ada beberapa peristiwa yang memperlihatkan orang mabuk karena anggur. Yang pertama, Nuh. Nuh itu minum anggur sampai dia mabuk. Nah, apa yang dia lakukan? Dia tidur di dalam tenda dengan telanjang adik-adik. Tidak berpakaian, tidur di dalam tenda. Nah, kalau seandainya dia tahu kalau dia tidak berpakaian, pasti dia malu. Tapi karena dia saat itu dia mabuk, maka dia tidak ada rasa malu walaupun dia tidur dengan telanjang adik-adik. Yang kedua, Raja Ahasuerus. Dia minum anggur dan mabuk. Dan apa yang dia lakukan? Dia itu memecat Ratu Wasti. Dipecatlah Ratu Wasti. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia sadar dari mabuknya, dia menyesal. Dia menyesal telah memecat Ratu Wasti. Yang ketiga, ada Amnon dan Raja Ela. Mereka itu dibunuh pada saat mereka bersenang-senang, pada saat mereka bergembira karena mabuk. Mereka dibunuh. Nah, adik-adik, itu beberapa peristiwa dalam Alkitab yang memperlihatkan bahwa tidak ada baiknya, tidak ada dampak baik yang terjadi kalau orang itu mabuk oleh alkohol.
Ya, jadi adik-adik, alkohol itu sangat buruk untuk kalian, apalagi saat ini adik-adik dalam masa pertumbuhan, di usia adik-adik yang masih sangat muda saat ini, anak kelas besar, kelas tunas remaja. Saat ini kalian ingin tahu apa saja yang ada di sekitar kalian, ingin tahu hal ini, ingin tahu juga yang ini. Kalau kalian seperti itu, ingin tahu apa yang ada di sekeliling kalian, itu artinya kalian sedang berkembang. Otak kalian masih berkembang dan akan terus berkembang. Itu bagus adik-adik kalau kalian ingin tahu ini dan itu. Tapi adik-adik, kalau adik-adik tidak hati-hati, wah, itu akan melukai adik-adik sendiri. Karena itu adik-adik, memang benar, memang bagus kalau kita ingin tahu apa yang ada di sekeliling kita. Tapi sekali lagi, kalau tidak hati-hati akan melukai adik-adik sendiri. Karena itu, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan sangatlah bijak kalau adik-adik tidak menyalahgunakan alkohol dan obat-obat terlarang. Anak-anak Tuhan tidak boleh, sangatlah bijak. Kenapa dikatakan sangat bijak? Karena yang pertama, otak kalian sekarang ini masih berkembang. Nah, kalau kalian menggunakan alkohol atau yang lainnya, zat-zat yang berbahaya, kalian itu dampaknya bagi kalian tidak pandai di sekolah, dan kalian juga kurang bahagia. Yang kedua, kenapa dikatakan bijak kalau tidak terjerat atau tidak menyalahgunakan narkoba atau alkohol. Yang kedua, bila mencoba alkohol itu akan membuat ketergantungan. Kalian minum satu kali, kepingin lagi. Ya, itu artinya membuat ketergantungan adik-adik. Yang ketiga, alkohol akan menghambat atau menghalangi prestasi. Ya, misalnya kalian punya bakat di bidang seni atau di bidang olahraga, tapi kalian menggunakan alkohol, prestasi kalian akan terhambat. Yang keempat adik-adik, tubuhmu, ya tubuh ini atau tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Jadi sangatlah bagus kalau kita menjaga tubuh kita agar tubuh kita ini tetap suci. Jangan kita menodainya dengan hal-hal yang tidak baik. Yang kelima, alkohol dilarang oleh hukum. Kalau orang menggunakan alkohol, ada hukumnya. Yang keenam, penyalahgunaan alkohol adalah dosa. Penggunaan alkohol adalah dosa. Karena itu adik-adik, janganlah menyalahgunakan narkoba supaya kalian tidak jatuh dalam dosa dalam hal ini. Ya adik-adik, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus adik-adik katakan saat ada yang menggoda kalian untuk menggunakan narkoba atau alkohol? Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, memang susah adik-adik. Memang susah untuk menghindari itu. Mungkin saat ini ada teman adik-adik yang menawari kepada kalian, ayo cobalah satu kali saja, ayo coba sedikit aja, atau ditawari untuk merokok atau apapun. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian menjawabnya? Apakah kalian harus menjawab, tunggu sebentar saya pikir-pikir dulu ya, atau kalian mengatakan, oh ya boleh satu teguk aja? Oh adik-adik, jangan punya jawaban seperti itu. Jangan menjawab tunggu dulu saya pikir-pikir dulu. Tidak usah dipikir dulu. Tidak usah mencoba satu kali pun. Tidak usah.
Tapi kalian harus tetap dengan tegas, kalian harus menjawab, tidak, saya tidak mau mencoba. Sekali lagi, adik-adik harus tegas mengatakan, saya tidak mau mencobanya. Ya, itu jawaban yang paling tepat adik-adik. Ya, memang susah. Mungkin kalian akan ditekan oleh teman-teman. Ayolah, coba 1 kali saja. Nah, coba adik-adik, 1 kali kamu akan mencobanya. Misalnya dikasih minuman. Akan terus dikasih lagi. 1 kali lagi, 2 kali, sampai seterusnya, sampai kalian ketagihan dan ketergantungan. Jadi adik-adik, sekali lagi katakan saja, tidak, saya tidak mau mencobanya. Itu jawaban yang paling tepat untuk menolak. Dan cara yang paling tepat juga adik-adik, cara yang paling aman untuk menghindar dari itu adalah jauhilah pergaulan yang buruk. Menjauhlah dari pergaulan yang buruk adik-adik. Ya, seperti kita lihat dalam, ya kita baca dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya adik-adik, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu adik-adik, hindarilah pergaulan yang buruk. Dan juga apa kata Amsal pasal 23, Amsal pasal 23 ayat 20a, di situ dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur. Itu kata firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian punya teman, pelajarilah mereka. Kalau misalnya kalian melihat mereka itu tertarik kepada minuman, tertarik kepada rokok, tertarik kepada obat-obat terlarang, segeralah untuk menghindari mereka. Carilah tempat yang baik, tempat bergaul yang baik. Sekali lagi, kalau kalian melihat ada teman kalian yang tertarik pada hal-hal yang tidak baik, segeralah untuk menghindar dari mereka. Ya, jadi apa lagi yang harus kita lakukan adik-adik untuk supaya kita tidak menyalahgunakan alkohol dan semacamnya. Ya, yang tadi memilih lingkungan pergaulan yang baik. Yang kedua, kita melakukan atau mencari hal-hal yang positif. Misalnya berolahraga atau belajar, ya pokoknya hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari itu. Yang berikutnya, kita bisa menggunakan waktu kita yang luang. Jangan kita gunakan waktu kita untuk pergi bersama teman-teman yang seperti tadi, tapi gunakanlah waktu yang ada bersama dengan keluarga. Gunakan itu untuk menikmati waktu yang ada bersama dengan keluarga. Dan yang paling penting adik-adik, gunakan waktu yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik, kalau misalnya saat ini adik-adik ada pergumulan, ada masalah, kemana adik-adik harus mencari tempat yang tepat? Apakah lari kepada teman? Ya boleh saja. Di dunia ini adik-adik, kita punya teman, sahabat yang baik. Tetapi kita punya satu sahabat yang paling baik, yang paling setia, yang selalu menjaga kita, yang selalu menemani kita, yang selalu menunggu kedatangan kita. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia selalu menunggumu. Karena itu adik-adik, jika kalian punya masalah, pergumulan, carilah Tuhan, larilah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Dia sekarang menantimu, dia sekarang menunggumu, dia mengasihimu, dia mencintai adik-adik semua. Jadi jangan takut, jangan bingung mau lari kemana, larilah kepada Tuhan, karena dia
setia. Dia mau menerima kita apa adanya. Ya, jadi sekali lagi adik-adik, hindarilah pergaulan yang tidak baik. Tidak ada gunanya, tidak ada untungnya kalau kita menyalahgunakan alkohol dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Tetapi carilah tempat yang terbaik, pergaulan yang baik, lakukan hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, khususnya untuk anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan tahu usia mereka masih dalam pertumbuhan, dalam perkembangan. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Jika saat ini ada di antara anak-anak sekolah minggu yang dalam ada pergumulan, ada masalah, Tuhan tolong mereka. Ajarlah mereka Tuhan untuk datang kepadamu, menyerahkan semua pergumulannya kepadamu. Jauhkanlah mereka ya Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang buruk. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjaga mereka selalu, memelihara mereka, menjaga tubuh mereka sebagai rumah Roh Kudus, tetap dijaga agar tetap suci. Terima kasih Tuhan. Berkati juga orang tua yang senantiasa setia mendampingi anak-anak. Tuhan berikan hikmat agar terus membawa anak-anak ini ke jalan yang benar, ke jalan yang bermanfaat. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak kelas besar, anak kelas tunas remaja, sungguh-sungguh menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mencintai Tuhan, dan anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang untuk persembahan, adik-adik dapat memberikan ke papa atau mama. Nanti biar papa dan mama yang akan memberikannya ke gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia.
Kristus yang mulia. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di jalan yang benar, di jalan yang bermanfaat, di jalan yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak dalam pendidikan yang saat ini mungkin masih ada yang sudah masuk tatap muka, ada juga yang masih belajar di rumah. Tuhan tetap memberkati mereka, berikan semangat untuk belajar dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam apapun yang dilakukan. Tuhan pelihara, jaga, lindungi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.